pemuda buta tersebut bertanya kembali, apakah di sana juga ada orang dewasa laki-laki bernama Fulan? Menyebut nama orang tua gadis itu. Sang ayah menjawab, ada, dan dia tokoh masyarakat di sana. Anak itu melanjutkan bertanya, adakah di sana anak gadis yang bernama Fulanah? Ayahnya menjawab, ada. Dengan mantap, lelaki buta itu berkata, mohon lamarkan buat saya. Tentu sang ayah terkaget agak kesal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dunia Islam. Sahabat dunia Islam, video kali ini saya akan menceritakan kisah nyata orang buta di Yaman yang menikahi wanita cantik, kaya, dan pintar gara-gara sabar dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat dunia Islam, sabar bukanlah menyerah atau menerima kenyataan begitu saja tanpa usaha. Bersabar adalah perilaku berusaha sungguh-sungguh secara ikhlas supaya keluar dari masalah, lantas ridho menerima pada setiap takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sabar bukanlah orang yang kalah, apalagi pecundang, tidak pula melarikan diri dari tanggung jawab, tugas maupun kewajiban, melainkan manusia yang hatinya sudah tertata, lantas tahu apa perbuatan baik yang mesti dilakukan. Sebagaimana kisah seorang pemuda buta berikut ini yang ingin menikah. Selama hidupnya dia dipenuhi dengan rasa sabar. Meski kehilangan penglihatan tetap tabah, tidak minder, kecil hati, rendah diri maupun putus asa mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari ada anak muda buta di Yaman, usianya sekitar 23 tahun. Dia penghafal Quran secara fasih dan berkualitas. Kisah tersebut sempat menghebohkan sejumlah umat Islam di sana. Cerita ini diawali saat pemuda tersebut meminta sesuatu pada sang ayah. Ayah, saya kayaknya sangat ingin menikah, kata pemuda itu. Walau bakal tahu jawaban ayahnya seperti apa, tekad anak muda itu untuk meminta izin nikah pada orang tua tidak surut, sebab setiap kali si anak meminta nikah selalu dipastikan si ayah akan membatalkan niat itu. Tentu alasannya sudah jelas. Si ayah merespon, siapa yang mau menikah denganmu nak? Kamu buta, tidak bisa melihat. Kamu sendiri harus diurus oleh orang lain. Belum tentu ada perempuan yang mau sama kamu. Nantilah bersabarlah, kata sang ayah. Berhubung setiap kali permintaan menikah ditapi atau ditolak oleh ayahnya, akhirnya dia putus asa juga. Dia sudah tidak lagi meminta pada ayahnya, akan tetapi langsung memohon pada Sang Maha Pemurah. Setelah itu, di setiap harinya, pada saat malam dan hampir selalu setelah sholat wajib, dia selalu berdoa, ya Allah, tunjukkanlah pada ayahku kalau aku ini layak menikah. Lantunan permohonan dan doa ia ucapkan setiap hari selama sebulan. Ya Allah, kasih saya seorang istri yang cantik, kaya, dan pintar. Di malam ke-30, setelah 29 hari berdoa, dia bermimpi didatangi malaikat yang menyampaikan pesan, wahai Fulan atau anak muda buta, Allah telah mengijabah doamu. Jodohmu adalah si Fulanah yang tinggal di kampung sebelah. Nama ayahnya adalah Fulan. Esok harinya ia menyampaikan perihal mimpi semalam pada sang ayah. Wahai ayahku, di kampung sebelah apakah ada kampung bernama ini? Tidak. Ayahnya menjawab, ada. Kemudian anak tersebut bertanya kembali, apakah di sana juga ada orang dewasa laki-laki bernama Fulan, atau menyebut nama orang tua gadis itu? Si ayah menjawab, ada, dan dia tokoh masyarakat di sana. Anak itu melanjutkan bertanya,
apakah di sana ada anak gadis yang bernama Pulanah? Ayahnya menjawab, ada. Dengan mantap, lelaki buta itu berkata, mohon lamarkan buat saya, ayah. Tentu sang ayah terkaget agak kesal. Apakah kamu sudah gila? Sedangkan meminang orang biasa saja belum tentu diterima, apalagi anak pejabat, kaya, dan mereka terkenal. Gadis yang ada pada mimpi pemuda itu memang diketahui senantiasa menolak lamaran dari sejumlah lelaki. Akhirnya si anak tersebut menceritakan mimpi semalam pada ayahnya. Sehabis mendengarnya, sang ayah jadi tersentuh, lalu diputuskanlah mereka berangkat ke rumah si gadis untuk meminang. Si ayah rela mempertaruhkan nama keluarga, lantaran ia sadar kemungkinan untuk ditolak jauh lebih besar. Akan tetapi, karena rasa sayang dan percaya sang ayah pada anak, akhirnya ia terbuka hatinya untuk membantu anaknya. Tibalah mereka di rumah tujuan melamar. Kedatangan mereka disambut oleh tuan rumah. Mereka akhirnya mengobrol untuk memperkenalkan diri. Sang ayah anak buta itu menyampaikan hajatnya. Ini anak saya, orangnya memang buta, tapi dia hafal Quran. Orangnya saleh dan tinggal bersama saya, tapi belum ada pekerjaan. Dia meminta pada saya agar melamar anak Anda. Tanpa ragu dan tanpa banyak tanya, ayah wanita tersebut langsung mantap menerima. Saya terima lamarannya. Ayah si lelaki buta itu sungguh heran. Dengan polosnya ia bertanya, kenapa Anda langsung menerima anak saya tanpa bertanya-tanya dulu padanya tentang sesuatu yang perlu Anda tahu? Ayah Pulanah menjawab, saya tadi malam bermimpi mendengarkan suara bahwa besok akan datang seseorang bernama Fulan atau pemuda buta dari kampung sebelah, hafal Quran dan buta matanya. Terimalah lamarannya. Ayah gadis itu melanjutnya, saya terima lamarannya, tapi saya belum bertanya pada anak saya. Saya tanya dulu dia. Kalau dia terima, berarti alhamdulillah. Kalau tidak, berarti tidak. Saya mohon maaf. Dia masuk ke bagian dalam rumah menghampiri anak gadisnya. Nah, ada orang kampung sebelah, mereka orang baik, memberikan pujian-pujian pada tamu untuk merayu anaknya. Sama seperti ayahnya, si gadis cantik itu menjawab tanpa pikir panjang, saya terima lamarannya. Padahal selama ini gadis tersebut selalu menolak terus setiap ada lelaki yang mendatanginya. Sang ayah gadis itu terkaget. Kok bisa, nak? Dia buta, kamu belum melihat dia. Pulanah menjawab, tidak ayah, tadi malam saya mimpi bahwasanya ada kabar besok akan datang jodohmu namanya Pulan, penghafal Quran. Dia melamarmu dan terimalah dia sebab dia akan membahagiakanmu. Sahabat dunia Islam, itulah kisah nyata, kisah penuh teladan, pemuda buta yang soleh yang ingin menikahi wanita cantik, yang kaya dan pintar dan soleha gara-gara bersabar dan terus berdoa tidak pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menonton. Nantikan terus video-video selanjutnya dari channel ini.